Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi wa ashkuru. Nahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fik ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus khairul ummahat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang mulia ini. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, dan bersyukurnya kita, tanda kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih secara khusus dan Allah menghendaki kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, may yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan, memutuskan suatu kebaikan pada hambanya, yufaqihu fiddin, dan dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkannya memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan yang hadir di sini bersyukur dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak mungkin undangan-undangan ataupun jamaah-jamaah yang tidak bisa hadir pada sore hari ini, maka panjenengan semua yang hadir di sini orang-orang terpilih, orang-orang yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ilmu agama Allah ini, ad-dinul Islam. Maka sangat wajar kita untuk senantiasa membaca lisan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat begitu banyak, Bu. Nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman, bukan karena takwa panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil jenengan bisa hadir di masjid yang mulia ini. Jenengan hadir di sini bukan karena saya, tapi karena hati yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir memenuhi undangan bermajelis ilmu, dan semua nikmat itu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Punya kata kunci yang kata para ulama adalah la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi buah dari ibadah kita dengan semurni-murninya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita utarakan penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada satu-satunya manusia terbaik. Kita sepakat itu, manusia yang dengan diutusnya beliau penutup kerisalahan dan kenabian. Dengan diutusnya beliau kita tahu mana halal mana haram, tahu mana hak mana batil, dan diutusnya beliau menjadi penyempurna akhlak serta adab. Maka kita ini yang senantiasa merasa menjadi umatnya gitu, mengaku-ngaku menjadi umatnya gitu, maka sangat wajar kalau kita bahasa lisan kita ini senantiasa bersalat pada beliau, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi pertemuan kita ini,
Saya ingin menyampaikan sebuah tema itu yang sudah mulai mungkin bahkan dilupakan sebagian oleh kita, perihal adab. Saya memilih adab ini bukan sembarang adab, tapi bagaimana adab seorang istri kepada suaminya. Kita mukadimai dulu para jamaah sekalian, apa itu adab gitu ya. Adab adalah kesopanan, keramahan gitu. Atau makna lainnya kata para ulama, kalau dalam bahasa agama kita itu adalah kemasan dalam bagaimana kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adab ini para jamaah sekalian dalam agama kita bukan perkara yang main-main gitu. Bukan perkara yang sepele. Adab, akhlak ini dua kata yang berbeda tapi maknanya sama gitu. Adab dan akhlak. Mengapa saya sampaikan bukan perkara yang main-main dalam agama kita? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'itsu liutami makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan adab dan akhlak ini masyarul muslimin punya kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai gitu, Allah dan Rasulnya mengukur kualitas sempurnanya iman seseorang itu, muslimin maupun muslimat, adalah sejauh mana dia memiliki adab dan akhlak. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan sesungguhnya adab dan akhlak itu adalah kesempurnaan dari agama kalian. Sampai-sampai Nabi SAW mengisyaratkan ya, al-mu'minun imanan ahsanuhum khuluqah. Tanda sempurnanya iman itu bukan bagaimana dia memiliki status sosial yang tinggi, bukan juga dia punya jabatan tertentu gitu, bukan juga hartanya yang berlimpah, tapi bagaimana sempurnanya iman itu adalah ahsanuhum khuluqah, memiliki akhlak yang baik. Itu iman. Itu tolak ukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur kualitas keimanan dan adab dari seseorang. Sejauh mana seseorang itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqah. Bagaimana dia bermuamalah, berdakwah, gitu ya. Itu senantiasa mengedepankan cinta sesama manusia biidznillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibu, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, an akthiru ma yudkhilun nasa lil jannah. Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan kita ini semua ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa sih kira-kira amalan tuh yang membuat kita ini, kebanyakan kita ini, umatmu ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan ada dua hal. Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Memiliki adab yang baik. Adab dan akhlak ini masyarul muslimin di agama kita ini sangat berpengaruh dalam sebuah elemen. Semua lini dalam agama kita, baik ilmu, akidah, manhaj, bermuamalah, fikih, senantiasa harus mengedepankan adab dan akhlak. Bahkan panjenengan hadir di sini itu juga memperhatikan adab dan akhlak gitu. Belajar menuntut ilmu gitu, tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, percuma kata Nabi. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan al-adab fawqul ilmu. Percuma orang itu punya ilmu banyak gitu ya, gelarnya profesor, doktor, kiai haji, panjang sekali namanya gitu ya, ilmunya banyak, tapi tidak punya adab, percuma. Itu kata Imam Bukhari, al-adab fawqul ilmu. Makanya Nabi itu mendakwakan adab dan akhlak itu sangat lama sekali. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas adab dan akhlak punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Dan ini tidak boleh kita sepelekan gitu. Baik, itu mukadimah awal Ibu, tentang adab. Kita harus tahu bahwa adab punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita.
dan tidak boleh kita sepelekan atau bahkan kita anggap remeh. Yang penting saya punya ilmu, saya tidak punya adab, percuma gitu ya. Maka kita sekarang masuk ke dalam realita kehidupan sehari-hari. Saya memilih tema ini sebetulnya ada dua, Bu ya. Jadi ada adab seorang suami kepada istrinya, begitu juga kebalikannya, adab seorang istri kepada suaminya gitu. Karena sekarang saya berceramah di depannya ibu-ibu, ya saya memilih yang adab seorang istri kepada suaminya. Baik, ada beberapa adab itu seorang istri kepada suami, dan ini saya ambil dalam kitab Al-Adab fid Din yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Ada beberapa adab gitu ya, namun mudah-mudahan waktunya cukup gitu. Kalau tidak ya mungkin hanya beberapa yang kita sampaikan. Baik, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, al-adab al-mar'atu ma'a zawjiha. Adab seorang istri kepada suaminya itu, kata Imam Ghazali, ada 12. Ada 12. Ini dalam kitab Al-Adab fid Din dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, apa adab yang pertama gitu? Adab yang pertama adalah dawamul haya'i minhu, yaitu seorang istri adab yang paling utama terhadap suaminya adalah senantiasa memelihara sikap malu. Bu, walaupun sudah menikah dengan suami, sudah bertahun-tahun gitu ya, harus punya rasa malu. Nah, ini nyangkut masalah adab. Apa nyangkut masalah? Contoh hal kecil, mungkin kita ya menganggap itu remeh gitu ya, menganggap itu, oh ini suami saya nggak masalah, padahal itu masuk dalam kategori adab gitu. Yaitu senantiasa mengedepankan rasa malu kepada suaminya. Apa, Bu? Saya kasih contoh ya. Mohon maaf, panjenengan kalau buang angin jangan di depan suami. Nggak boleh itu kata para ulama. Maka harus senantiasa mengedepankan rasa malu kepada suami. Jangan mentang-mentang ini sudah suami saya Pak Ustadz, sudah bertahun-tahun, sudah tahu luar dalam saya. Ya bukan begitu juga. Harus punya rasa malu pada suami. Atau mungkin contoh yang lebih konkret lagi ya. Ini menyangkut masalah hak dan kewajiban. Seorang istri tidak bisa memberikan pelayanan kepada suami dari secara keseluruhan. Yang menjadi hak dan kewajiban seorang istri tidak bisa ditunaikan kepada suami. Terus panjenengan tidak punya malu gitu, merasa ya saya apa adanya seperti ini dan tidak berusaha untuk memperbaiki. Nah, ini namanya tidak punya malu. Maka ini kata Imam Ghazali, adab paling utama yang harus senantiasa diperhatikan dari setiap istri. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Gak punya malu, contohnya apa? Bermesraan di tempat umum. Suaminya tidak mau menolak, istrinya gondok habis itu. Tidak boleh, harus punya malu gitu. Sama-sama Imam Ghazali mengatakan malu bukan hanya kepada suami, malu bagaimana memamerkan kemesraan di tempat umum. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya. Memang Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian bagi suami, juga begitu sebalikannya, suami pakaian untuk istri. Tapi ayat itu berlaku di tempat yang privasi. Jangan merasa sudah bertahun-tahun nikah ya, bahkan mungkin mohon maaf ya, ada yang tersinggung, mungkin ada yang sudah 50 tahun pernikahan gitu ya, pernikahan emas misalkan gitu. Cuek aja gitu di tengah-tengah jalan tempat umum bermesraan. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Tahu-tahu kalau dia suami antum kan gitu ya, istri antum misalkan, tapi jangan di tempat umum. Punya malu, dan malu adalah sebagian dari iman dalam agama kita. Ingat Bu, malu itu kata para ulama sebagian dari iman kita. Tanda iman seseorang itu baik juga. Tolak ukur iman itu banyak Bu ya. Tolak ukur iman yang diangkat oleh para ulama salah satunya adalah imannya seseorang adalah memiliki rasa malu. Wabil khusus malu kepada suami ataupun juga sebalikannya. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua kata Imam Ghazali adalah wakilatil mumaratillah, yaitu menghindari perdebatan dengannya. Kalau suami antum Bu, panjenengan ngomong itu dengarkan. Kalau ada permasalahan, ojo dijak debat suami ini, dengarkan. Adabnya itu Bu, kalau dia sudah berbicara selesai ngomong baru menjawab. Jangan nggak cocok sesuatu hal kecil dipermasalahkan, debat akhirnya. Sedangkan debat dalam agama kita sesama debat saja niatnya untuk
menjatuhkan haram hukumnya, apalagi sama suami. Sama suami, Bu, bahasa kasar kurang ajar, suami ini dijak debat. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu, suami panjenengan itu pemimpinnya para wanita. Maknanya adalah kalau suami sudah menerima kalimat akad saya terima gitu ya, kalau dalam akad ijab kabul nikah itu ya, kalau di Indonesia itu kan enggak, Bu ya, kalau nafasnya terputus dianggap enggak sah, padahal dengan si pria itu sudah mengatakan saya terima, sudah sah sebetulnya hukumnya. Berarti menandakan tanggung jawab wali nikah tadi sudah berpindah kepada seorang suami. Maka sejatinya seorang istri senantiasa menghormatinya. Suami sudah pulang kerja capek lelah, ada kesalahan sedikit gitu, dimarahi, dijak debat gitu. Ini masuk dalam kategori haram hukumnya, nggak boleh. Dosa, ini bukan dosa yang dosa besar gitu ya. Suami sudah pulang lelah capek, kemudian jenengan ajak debat. Ya kalau sesuatu yang ada manfaatnya, nggak manfaat dipermasalahkan gitu. Paling itu ada bab tersendiri lagi. Min husnil Islam al-maru tarku ma la yakni. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu yang kedua, yaitu tidak mendebatnya, tidak diajak debat. Kalau suami ngomong, dengarkan saja. Kalau diberikan kesempatan ngomong, baru berbicara. Termasuk etika, Bu ya, adab suami ngomong jangan dipotong. Ojo juga dipendelii gitu ya. Mas, duit belanja kurang, jangan. Ngomong yang baik kan itu ya. Ajak berbicara yang baik. Karena tanda salah satu baiknya iman seseorang adalah senantiasa mengucapkan kalimat yang baik. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau seseorang itu beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa gitu ya, menahan, susah payah sudah menahan, liyasmut, diam. Diam itu menandakan keimanan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga, tadi yang kedua ya, sekarang yang ketiga adalah waluzumi taati li amri, yaitu adab yang ketiga kata Imam Ghazali adalah memelihara ketaatan kepadanya. Nah, ini perkara yang sangat urgent. Bahkan saya kalau perhatikan pernikahan-pernikahan muda itu ya, yang tidak dibekali dengan ilmu, tidak dibekali dengan pemahaman-pemahaman agama yang benar, mungkin 2-3 tahun cerai. Fakta ini, Bu. Saya dulu waktu masih kuliah, karena saya studi banding untuk pembelajaran ya, pendalaman ilmu di pengadilan agama itu, rata-rata usia pernikahan tidak sampai 5 tahun. Apa, Bu? Urusan karena ketaatan, urusan masalah perut, urusan di bawah perut, rata-rata itu. Karena pernikahan tidak diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibekali ilmu gitu ya, sehingga menyebabkan mereka dalam membina rumah tangga senantiasa cekcok. Istrinya senantiasa melanggar taat kepada suaminya. Suaminya senengane dilarani, dilawan, tidak ditaati, padahal perintahnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin dari wanita. Maknanya suami yang harus ditaati. Sampai-sampai, Bu, Nabi itu mengisyaratkan ya, memang harus saking taatnya seorang istri kepada suami itu, sampai-sampai Nabi mengisyaratkan adalah law kuntum ra'ah dan ayasjuda li ahadin li amratul mar'ata ayasjuda li zajiha. Kalau seandainya, Nabi ya mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia itu sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh, Bu, gitu ya. Tapi isyarat Nabi ini apa? Memang begitu luar biasanya seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Baik buruk taati suami. Penghasilannya kurang harus terima. Makanya saya kalau khutbah nikah itu, Bu, saya sering mengisyaratkan kepada kedua mempelai itu ya, pakailah sistem mudharabah. Pernah dengar, Bu, sistem mudharabah? Mudharabah itu biasanya dipakai dalam sistem akad. Kalau di perbankan itu pakai sistem mudharabah gitu ya.
atau mungkin juga ada itu bahasa muamalah kita gitu ya. Mudharabah itu adalah rugi sama-sama rugi, untung sama-sama untung. Saya analogikan pada rumah tangga. Kalau panjenengan sudah memutuskan menikah dengan yang dipilih, baik buruknya rumah tangga itu, seorang istri ya harus nerimo. Kalau suami lagi susah, ya susah bareng. Kalau lagi untung, lagi senang, ya senang bareng gitu. Jangan kemudian suaminya lagi kurang gitu ya, lagi kekurangan ekonomi, menyebabkan seorang istri akhirnya tidak taat. Wa na'udzubillah sampai dia berselingkuh misalkan. Istri macam apa seperti ini kan gitu. Saya menjumpai sendiri ada seperti itu, Bu. Karena suaminya penghasilannya kurang, dia mau seorang istri berhubungan dengan laki-laki lain. Wa na'udzubillah. Ada banyak sekali terjadi seperti itu kan. Mungkin panjenengan juga sering mendengar di televisi gitu, atau mungkin di berita-berita seorang istri berselingkuh dan lain sebagainya. Ini wanita macam apa seperti ini kan gitu. Maka mengedepankan taat kepada suaminya, baik buruknya suami, lebih kurangnya suami ya diterima. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri pakaian untuk suami, juga begitu sebalikannya, suami pakaian untuk istri. Ada aibnya suami, ada aibnya istri, simpan. Ojo bangga disebar. Oh, suami saya ini kurang ngasih uang belanja gitu. Jangan. Maka sejak awal bekali diri dengan ilmu. Kan gitu. Saya kadang kalau nyampaikan kepada ikhwan gitu ya, laki-laki yang mau nikah kadang cerita sama saya, atau mungkin juga sering saya sampaikan gitu. Nikahlah dengan yang sekufu. Itu perintah Nabi. Hadis. Nikahlah dengan wanita yang sekufu. Sekufu itu bukan satu adat, bukan satu bangsawan gitu ya, tapi yang sepantaran. Sepantaran apa? Penghasilannya, gaya hidupnya. Laki-laki kalau gajinya cuma 2.500.000, jangan nikah dengan wanita yang kosmetiknya aja 4 juta. Nggak nyucu akhirnya kan gitu. Kalau cuma mampu makan satu piring berdua, jangan dengan nikah wanita yang kalau makan itu 2 kali nambah. Ya nggak nyucu akhirnya kan itu. Maka itu perlulah ilmu, dan itu perintah Nabi, nikahlah dengan yang sekufu, dengan sebadan, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan suami. Mudharabah, kalau suami senang ya ikut senang kan gitu ya. Kalau suami lagi susah ya ikut susah. Bagaimana mencarikan solusinya? Dengan cara-cara yang Allah halalkan. Bahkan Bu, ketaatan kepada suami bagi istri itu ya, istri mentaati suami itu Nabi jamin surga. Tidak main-main Bu ya hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ada yang mengatakan Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi saya temukan dari Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sholatil mar'atu khamsa." Apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, Nabi enggak perintahkan, enggak mengisyaratkan sholat sunnah, hanya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu, hanya 5 waktu ini. Wasomat syahroha, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Lagi-lagi Nabi tidak menyebutkan puasa sunnah, hanya puasa di bulan suci Ramadan. Wa ta'ata balagha, kemudian dia menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Dakhalat min ayul abwabil jannah, kemudian dia tadi juga menjaga ketaatannya kepada suaminya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Syahrohat, dari pintu surga yang mana saja. Lihat Bu, Nabi isyaratkan apa? 1, jaga sholat 5 waktu. Enggak bicara sholat sunnah, enggak bicara sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, enggak, sholat 5 waktu saja. Kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak bicara puasa Senin Kamis, enggak bicara puasa Ayyamul Bid. Nabi hanya bicara puasa Ramadan. Menjaga ketaatan pada suaminya. Suaminya bilang apa? A, B, C, sami'na wa ata'na. Taat pada suaminya. Kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya. Maka niscaya Nabi isyaratkan akan masuk dalam pintu surga dari pintu manapun yang dia mau. Surga Bu, Nabi jamin itu. Bebas suruh milih. Padahal nggak berat kan? Hanya suruh taat pada suaminya. Sholat 5 waktu sudah kewajiban kita. Puasa Ramadan juga sudah kewajiban kita. Menjaga kemaluan juga sudah menjadi kewajiban kita. Bukan pada tempat yang Allah haramkan.
Hanya menjaga itu Nabi jamin surga. Bukan Nabi tentukan surga mana, bebas disuruh milih. Saking mulianya coba. Ketaatan kepada suami tidak bisa mengalahkan ketaatan kepada siapapun makhluk kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada suami itu taat nomor 3 setelah taat pada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk termasuk pada suami kalau suami nyuruh bermaksiat. Disuruh ke diskotik misalkan, berpakaian terbuka, panjenengan tidak wajib taat. Tapi kalau diwajibkan senantiasa taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga aurat, menutup aurat, jalani itu, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Ibu, wasyakuna lahu inda kalami. Adab yang keempat itu diam saat suami berbicara. Ini banyak terjadi, Bu, tengah-tengah kita. Realita di lapangan, suaminya ngomong, dengan dia diam saja, mendengarkan itu sudah syukur, alhamdulillah gitu ya. Kadang ada yang sudah nggak mendengarkan, umek HP-an. Banyak terjadi seperti itu. Mohon maaf, apalagi seorang istri bekerja, sudah bekerja, penghasilannya lebih tinggi dari suaminya. Oh, tambah gak diaja ini. Ini banyak, Bu, terjadi. Banyak terjadi, bahkan di lingkungan kita ini banyak sekali. Meremehkan seakan-akan saya bisa punya penghasilan sendiri, maka saya tidak perlu juga bergantung pada suami. Wa na'udzubillah. Saya kasih contoh, Bu, ya. Istri Nabi yang pertama siapa, Bu? Khadijah, kan? Kurang kaya apa aja? Bahasa kita kurang sugih apa? Tapi beliau tetap menjaga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hartanya beliau itu, hartanya Khadijah itu diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Coba perhatikan, luar biasanya mereka. Wanita zaman sekarang, duitku ya duitku, kan gitu ya. Itu ada bahasan tersendiri nanti. Saya, Mas, punya penghasilan dewe, tidak bergantung panjenengan. Jadi nggak usah ngelarani aku, nggak usah tuturi aku misalnya itu. Wah, naudzubillah, tidak boleh, haram ini. Memang pekerjaannya menjadi halal, tapi sumber yang antum dapatkan tadi itu karena kezaliman antum kepada suami menjadi haram. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jenengan dibolehkan bekerja itu dengan syarat-syarat tertentu, dan yang paling utama adalah harus izin dari suaminya. Dan sekarang sudah diizinkan bekerja, punya penghasilan sendiri, nah kok kurang ajar, kan itu ya. Suaminya ngomong tidak direken, suaminya berbicara ngomong apa, mas, merasa dia punya kedudukan yang lebih tinggi, kan gitu. Ini termasuk adab. Kalau suami ngomong, diam, dengarkan. Apapun yang disampaikan, dengarkan. Ada, Bu, sebagian itu ya, suaminya lagi ngomong, marah gitu, malah dipendeli suami ini. Bahkan wa'udzubillah, sampai suami itu malah juga takut akhirnya dengan istri. Maka para kita dengar istilah suami-suami takut istri. Ada soalnya seperti itu. Dan ini tidak mencerminkan seorang muslim, laki-lakinya sebagai suami maupun muslimat, orang yang paham terhadap ilmu agama. Orang, Bu, kalau paham ilmu agama itu dia tahu, manakala ayah saya, wali saya sudah memberikan kalimat akad, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya, dan suami menerima, tanggung jawab sepenuhnya ada pada suaminya. Ini yang harus dipahami dan harus didalami. Jangan kita melihat ya kalimat akad itu antara suami kita itu dengan wali kita itu hanya kalimat sederhana. Itu kalimat yang sangat sakral itu. Tanggung jawab dunia akhirat akan berpindah dari seorang wali kepada seorang suami. Saya selalu bahasakan pada istri saya, kalau kamu nanti dulu ya umur saya nikah, kalau sudah menikah dengan saya, semua yang menjadi tanggung jawab kamu ada tanggung jawab saya. Bukan kamu tidak boleh taat pada orang tuamu, tapi ketaatan yang paling utama seorang istri manakala sudah menikah berpindah dari ayahnya kepada suaminya. Ini yang harus difahami. Maka salah satu adab yang sangat penting dan banyak terjadi di tengah-tengah kita diremehkan karena situasional tertentu gitu. Manakala suami berbicara, dia tidak mendengarkan. Maka adab yang harus ditekankan manakala suami berbicara, apapun yang dibicarakan, diam, dengarkan. Kalau suami sudah selesai bicara, baru, Mas, saya boleh nggak bicara? Jangan kayak tadi, diajak berdebat hanya untuk kuat-kuatan opini saja. Haram hukumnya.
Tidak taat kepada seorang suami haram hukumnya dan masuk dalam kategori kedzaliman. Itu yang keempat. Berdiam diri, tidak jawab tapi mendengarkan manakala suami sedang berbicara. Baik, selanjutnya yang kelima, yaitu wa hifdzillahu fi ghibatihi, yaitu menjaga diri ketika suami pergi. Suami bekerja, Bu, keluar rumah, diam diri di rumah. Jangan keluar rumah kecuali sesuatu yang penting. Ini banyak terjadi. Suami bekerja, gitu ya. Suami keluar rumah, istri terima tamu laki-laki. Haram hukumnya. Suami bekerja, keluar tidak ada di rumah, suami belanja gitu. Belanja bukan untuk kebutuhan pokok, shopping ke mall misalkan gitu. Berkhalwat bukan dengan mahramnya misalkan gitu. Tidak izin suami, haram hukumnya. Ini banyak disepelekan. Ini adab yang banyak ditinggalkan. Kita perhatikan, Bu, ya, di tengah-tengah kita itu, ketika suaminya pergi itu, seorang istri seakan-akan keluar rumah itu hal yang biasa. Terima tamu hal biasa. Yang bukan mahramnya. Lawan jenis diterima. Harusnya menolak. Ada tamu misalkan Pak RT, Pak RW, Pak, mohon maaf suami saya nggak ada di rumah, nanti saja ya. Itu wujud bagaimana seorang istri menjaga kehormatannya. Bukan hanya kehormatan dirinya, tapi kehormatan suaminya juga dijaga di situ. Tidak apa-apa, Bu, kalau kita menolak tamu karena suami nggak ada di rumah, justru kita akan jauh lebih terhormat kan gitu. Justru kalau kita menerima, akan timbul banyak permasalahan. Dilihat tetangga, syaitan bisa masuk menyerupai bermacam-macam bentuk, misalkan dalam bisikan dan lain sebagainya, menyebabkan kita akhirnya terjerumus dalam hal yang Allah haramkan. Allah haramkan kan gitu. Terjadi fitnah, apalagi kalau tetangga suka nyinyir misalkan gitu ya, suka ngerasani tonggone. Oh itu loh, ibu ini menerima tamu, suaminya nggak ada di rumah. Ada, pasti ada seperti itu. Dan ini ternyata masuk dalam kategori adab, bukan hal yang sepele. Syaitan bisa masuk dalam kondisi apapun, minal jin nati wan nas. Maka jangan sampai kita masuk dalam perangkap syaitan. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya adalah senantiasa ya wa ta'ahudu al-fahmi, yaitu senantiasa menjaga harta dari seorang suami. Maka tadi saya pernah sampaikan, Bu, ya, ada istilah harta suami, harta istri gitu ya. Kalau harta istri, hartanya istri. Benar nggak pemahaman seperti ini kira-kira? Ini banyak, Bu, rancu terjadi tengah-tengah kita. Menganggap saya ini sebagai istri itu ya, oh semua yang suami punya itu punya saya, misalnya seperti itu. Ya, perkataan ini satu sisi benar gitu ya, tapi juga tidak sepenuhnya betul. Mengapa? Karena yang menjadi haknya istri, nafkah dari suami adalah sejauh mana kebutuhan itu ada. Jangan melampaui batas. Saya kasih contoh sederhana, misalkan ini, gaji pokok suami berapa? 4 juta misalkan. Ya itu yang menjadi haknya istri dan anak-anaknya. Kalau suami punya insentif, punya tunjangan lain-lain, itu hanya suami. Jangan juga diambil, tapi minta izin kepada suaminya. Maaf, Bu, ya, sampai terjadi tengah-tengah kita. Seorang suami mau beli pulsa 10.000 saja itu harus izin suaminya. Cek kebangetan itu. Padahal apa? Suami masih punya tanggungan apa? Orang tuanya, keluarganya, kan begitu. Ya, ini terjadi tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kata Imam Al-Ghazali, jangan berkhianat apa? Manakala dia sudah diamanai harta dari suami, gunakan memang sesuatu yang bermanfaat menjadi kebutuhan pokok. Jangan diam-diam ngambil uangnya suami. Loh, ini uang saya juga, Pak Ustadz. Iya, kata para ulama, walaupun itu menjadi hakmu, tapi engkau ngambil di dompetnya suamimu tanpa sepengetahuan suamimu, engkau tetap dituduh sebagai seorang pencuri. Sampai seketat itu. Coba bayangin. Berapapun yang diberikan suami diterima, berapapun yang diberikan suami syukuri. Jangan melampaui batas. Kita ini punya kapasitas itu ya, jangan melampaui batas. Sampai-sampai berkhianat dalam harta suami, dibelikan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan pokok.
dibelanjakan seenaknya dewe. Saya minta apa, pengen apa, saya beli aja pakai uangnya suami. Ya boleh nih. Kata para ulama termasuk perbuatan kezaliman. Dan ini menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam, wabil khusus wanita, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga jangan sampai karena kita merasa berada di atas angin, merasa berada, oh saya ini seorang istri berhak mendapatkan, iya antum berhak gitu ya. Tapi pada porsinya, jangan melebihi kapasitas, jangan melampaui batas. Maka tadi ada istilah kalau gitu suami harta saya, tapi harta saya bukan harta suami. Coba Bu perhatikan ya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Kalau seorang istri punya penghasilan sendiri gitu ya, sedekahkan kepada suami. Kasih kepada suami. Ringankan beban suami. Pernah suatu ketika Nabi SAW setelah berkhutbah di tengah lapangan gitu, kemudian Nabi pulang. Kemudian beliau didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Mengatakan, ya Rasulullah, ada Zainab. Nabi bingung, Zainab yang mana ini? Zainab ini. Ternyata benar, Zainab yang dimaksud Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya segumpal uang ini ya, kalau bahasa sederhana kita saat ini. Saya punya segumpal uang, punya segumpal harta, kepada siapa saya harus berikan? Apa Bu? Jawaban Nabi SAW, Shadaqa bin Mas'ud. Benar apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Zaujika wa waladuka haqqu anta shadaqa bi alaihi. Yaitu suami dan anakmu lebih berhak dari sedekahmu daripada orang lain. Jadi Bu, kalau panjenengan bekerja, ingat sama suami. Punya lebih, bantu dengan suamimu, bayar listrik, bayar air gitu ya. Segala sesuatu yang menjadi bebannya suami diringankan, dan itu menjadi bekal amal soleh panjenengan. Dicatat amal soleh, sehingga jenengan kerja itu dilengkapi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, salah satu tanda hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bima yunfa'un nas. Bahwasanya posisi kita, kehidupan kita ini, keberadaan kita ini bermanfaat untuk orang lain. Wabil khusus ini keberadaan kita, kerjanya kita ini seorang istri supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ringankan beban suami. Punya lebih harta, ringankan beban suami. Mas, saya bantu segini ya. Mas, saya ringankan segini. Berkah hidup itu jadinya. Rumah tangga benar-benar jadi sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Memang benar-benar dilengkapi dalam keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh ya. Sekarang yang kedelapan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa tabi wa rahiha, yaitu senantiasa memakai wewangian. Nah, ini banyak yang menyepelekan. Tadi saya sudah bersuami dengan menikah dengan suami saya sudah bertahun-tahun gitu ya. Wah, saya apa adanya. Ya jangan. Wanita itu berhias, memakai wangi-wangian itu hanya boleh di hadapan suaminya. Dan kalau itu diniatkan sebagai untuk memuaskan suaminya, melayani suaminya, dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bu, Nabi SAW mengatakan, hubiba ila minad dunya nisa wa tibu wujuh ila quratu aini fis shalah. Nabi mengisyaratkan dijadikan untukku dunia ini kecintaan kepada seorang wanita dan wewangian, watibu wujuh ila ghairatu, wujuh ila khairatu. Wewangian ini juga sebagai kecintaanku. Aini fi sholat, dan sholat ini dijadikan sebagai hiburanku. Jadi Nabi itu kalau capek, lelah itu sholat. Sholatnya apa? Sebagai hiburan Nabi. Nabi enggak pergi jalan-jalan, enggak. Tapi manakala Nabi SAW sudah penat, beliau menjadikannya sholat sebagai hiburannya. Baik, kita sekarang fokus pada wewangian. Ternyata wewangian ini sudah disunahkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Cinta kepada wanita juga wewangian. Dan ini banyak disepelekan oleh kaum wanita. Kalau ketemu pejabat, mau ada pertemuan undangan, pakai parfum itu 1 botol habis. Tapi nek wis di hadapannya suami ini apa adanya. Bau ya bau, jangan Bu. Ini sunnah Nabi. Berhias terhadap di hadapan suami itu terhitung pahala dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian yang terbaik. Ini termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang berikutnya adalah berhias diri, Bu. Nabi mengisyaratkan, Imam Ghazali mengisyaratkan dalam adab yang ke-8 dan juga yang ke-9 adalah wanadhafatul thawab, yaitu senantiasa berhias diri di hadapan suami. Berhias ini, Bu, ada kriterianya, enggak sembarangan. Dan ini diisyaratkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Dan janganlah kalian menampakkan perhiasannya, maksudnya kalau wanita-wanita istri berhias itu jangan untuk orang lain, tapi berhiaslah kalian untuk suami kalian, kecuali pada suami mereka, atau yang kedua ayah mereka. Ya, ayah ini kalau dia, ada kata para ulama, ada yang mengatakan sebelum dia menikah, ada yang juga mengatakan sudah menikah. Maka yang paling afdal kata para ulama adalah sebelum dia menikah. Kalau sudah menikah, dia secara otomatis berhiasnya untuk suami, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, maksudnya anak-anaknya, dan putra-putra dari suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra dari saudara laki-laki mereka, dan juga saudara-saudara perempuan dan juga wanita-wanita Islam lainnya. Maknanya jangan berhias diri melebihi pada umumnya gitu ya, selain kepada suami. Berhias ini, Bu, dianjurkan bagi seorang wanita tapi hanya di hadapan suami atau mungkin ayah-ayah mereka dan juga anak-anak mereka. Tapi tetap ada koridor batasannya. Yang boleh secara keseluruhan gitu ya, maksudnya secara keseluruhan itu lebih daripada umumnya hanya boleh di hadapan suami. Lebih dari itu nggak boleh. Bahkan seorang anak wanita gitu ya, perempuan itu juga boleh dilihat auratnya sebelum dia balik. Sudah balik nggak boleh seorang ayah melihat gitu ya. Sampai sedetail mungkin nggak boleh, ada batasan-batasan gitu. Maka ini yang harus diperhatikan, berhias itu sangat dianjurkan, apalagi diniatkan untuk menghibur suami, untuk melayani suami, maka itu termasuk sunnah dari Nabi SAW. Dan kebanyakan juga yang terjadi di tengah-tengah kita adalah berhias melebihi pada umumnya. Biasanya kalau wanita itu, Bu ya, saya rasa kok jenengan mungkin sudah enggak gitu, Bu ya. Ada wanita itu suka pakai apa, Bu? Sepatu apa? High heels ya, sepatu yang tinggi gitu ya. Itu enggak boleh, Bu. Haram hukumnya. Dan itu disyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur juga. Wala yadribna bi arjilihina liyu'lama yukhfina min zinatihina wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Isyaratnya apa, Bu? Jangan memukulkan kakinya. Kalau panjenengan pakai sepatu, jangan menjadi sorotan orang. Biasa saja. Karena ada seorang wanita biasanya ya jadi sorotan itu ya, ingin berhias diri, apalagi kalau pertemuan pejabat misalkan, harus penampilan paling maksimal. Coba bayangkan. Tapi kalau di hadapan suaminya cuma dasteran. Bener kan? Itu fakta saja. Padahal yang mendapatkan pahala kalau jenengan itu berhias di hadapan suami, bukan di hadapan pejabat lain. Ya ini yang keliru. Justru dibalikannya. Depannya orang harus penampilan yang terbaik, pakaian yang terbaik, lipstiknya lipstik yang paling bagus, alisnya alis yang paling bagus. Tapi di hadapan suami apa adanya, pakai daster, pakai baby doll gitu ya. Ini banyak terjadi. Mulai sekarang, Bu, dirubah, dibalik, di hadapan suami yang terbaik, di hadapan suami lakukan semua perhiasan itu, berhias diri secantik mungkin, seayu mungkin. Bahkan sampai para ulama itu dilarang seorang wanita atau seorang istri memakai wangi-wangian keluar tanpa mahramnya. Jangan keluar, Bu, pakai wangian sampai apa bahasa ini, nyengak gitu ya, tercium orang lain, itu haram hukumnya, nggak boleh. Dengan tidak perhatikan toh, pokoknya supaya saya wangi. Ternyata nggak boleh, Bu. Haram hukumnya. Dalam Al-Quran ada apa, Bu? Tabaruj, berhias diri berlebih-lebihan bukan pada suaminya. Ini haram hukumnya. Saya rasa gitu, Bu ya. Sebetulnya masih banyak, cuman masih ada waktu, saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Sama Ibu mau bertanya. Ada, monggo. Yang nomor 7, Bu ya. Nomor 7 adalah tadi, Bu, memakai wangian, yaitu, saya ulangi ya,
Nomor 7, adab yang nomor 7 kata Imam Ghazali adalah watobu rohihati, yaitu memakai wangian, senantiasa memakai wangi-wangian, parfum ya. Kita belum bicara lagi parfum ini boleh nggak berkah kalau tidak, itu masih panjang. Tapi yang disunahkan Nabi SAW adalah senantiasa menggunakan wangian. Silakan Bu, kalau mau ada yang ditanyakan sebelum nanti kita lanjutkan mumpung masih ada waktu. Itu ada 7 adab dari Imam Ghazali bagaimana seseorang harus senantiasa menjaga adab, khususnya seorang istri kepada suaminya. Monggo Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kalau setrika kadang kan pakai obat setrika tuh spray pewangi, itu kadang-kadang kan menyengat sekali. Itu kebetulan keluar sudah ada laki-laki lewat. Itu bagaimana? Pakai atau tidak? Iya, jadi memang gini Bu ya, obat salam ya, jadi memakai obat setrika ya atau spray biasanya gitu ya, spray itu ya untuk, itu kan sebetulnya bukan untuk wangi Bu, itu untuk pelicin saja kan, untuk menghaluskan gitu ya. Itu sebenarnya juga lebih baik dihindari, atau mungkin cari yang tidak begitu menyengat gitu ya. Tapi kalau memang itu murni kita niatkan hanya untuk melicin saja, insya Allah tidak jadi masalah, karena juga baunya juga tidak pekat lama kan gitu ya. Beda dengan parfum. Yang dimaksud di sini dilarang berhias, memakai wangian-wangian di luar bukan di hadapan suami adalah setiap jenengan keluar semprot parfum misalkan gitu ya. Atau mungkin jenengan keluar sendiri walaupun jenengan izin kepada suami jenengan. Mas, saya tak keluar misalkan, saya ada perlu, ini memang urgent, diizinkan oleh suami. Kemudian akan menjadi makruh, bahkan sampai tingkat haram kalau jenengan berhias berlebihan. Pakai parfum berlebihan, pakai alis, pakai lipstick, tidak boleh kan gitu. Makanya sebetulnya saya ancungi jempol gitu ya kalau ada seorang istri yang pakai cadar gitu ya, walaupun para ulama hukum itu sunnah gitu ya. Sebetulnya itu dalam daya makna Al-Quran itu ada gitu, saya nggak terlintas ayatnya, tapi memang sunnah Nabi, kesimpulan para ulama dari 4 mazhab hukum cadar itu sunnah. Jadi memang dianjurkan menggunakan hijab ya. Dulu para sahabat itu kalau masuk atau mungkin ada perlu ada hajat dengan Nabi itu, kalau yang ada istri-istri Nabi itu pakai hijab. Itu dalam surat Al-Ahzab itu ayat yang kurang lebih ayat 52 kalau nggak salah, saya nggak terlintas ayatnya. Wa idza sa'altumuna mata'un fasuluna hijabi. Jadi Nabi Allah mengatakan dalam Quran itu, hendaklah para sahabat kalau ada perlu dengan Nabi itu ada hijab. Jadi nggak bertatap muka langsung seperti ini, itu sakleknya dulu seperti itu. Maka kalau sekarang itu disimpulkan ulama menggunakan cadar tadi itu maka dianjurkan. Jadi kalau tadi tanyakan menggunakan pelicin, selama memang bukan niat untuk kita bertabarut, berhias diri, hanya murni untuk melicinkan, itu nggak jadi masalah gitu ya. Dan juga baunya tidak, pekanya nggak begitu lama sekali kan gitu ya, hanya mungkin ya 1-2 hari kan gitu, itu aja. Saya rasa tidak masalah. Yang lain Bu, monggo. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit. Kita lanjutkan. Mungkin Ibu yang mau tanya, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita tambah yang terakhir ya. Jadi adab yang ke-9 Bu ya. Adab yang ke-9 kepada seorang suami adalah senantiasa qanaah. Tahu qanaah itu Bu? Cukup, merasa cukup dengan apa yang diberikan suami. Suami memberikan berapapun yang dia punya, syukuri. Qad aflaha man hudhihi hiya ila Islam wa ruziqal kafa wa qati'a bihi. Sungguh, kata Abdullah bin Amr, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Jadi orang kita ini Bu, panjenengan berapapun yang suami berikan merasa cukup gitu ya. Kita dipilih Nabi sebagai orang yang beruntung. Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum. Kalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, kan ku tambah. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Justru kebalikannya, kalau jenengan enggak bersyukur, Mas kok mesak ini sih? Kurang ini. Berarti nandakan antum tidak bersyukur. Berapapun yang suami berikan, terima. Ya tugas jenengan ngelola itu dengan sebaik mungkin. Ya apa caranya? Jangan melebihi kapasitas.
Bersyukur ini Bu termasuk dalam tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang suami berikan saya terima. Bersyukur, karena dengan syukur itu Bu, Allah akan tambah rezeki, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau jenengan ngoceh gitu ya, atau kemudian sambat, berkeluh kesah, ndak nerimo sing diberikan suami, Allah akan murka Bu. Yang paling utama bukan seberapa banyak, tapi seberapa banyak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan Bu, bima yunfaunas itu tanda kalau kita diberkahi. Maka yang paling utama itu adalah bima yurdi rahman. Tanda kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, harta yang kita punya itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi bima yurdi rahman. Harta yang kita punya itu, rezeki yang kita punya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima yurdi rahman. Kalau harta yang diberikan suami kita merasa cukup, kita syukuri, maka itu akan menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah letak keberkahan. Jangan menuntut suami melebihi kapasitasnya, jangan menuntut suami melebihi dengan kemampuannya. Suami punya keterbatasan, tapi mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Adab yang kesembilan, seorang istri kepada suaminya senantiasa qanaah, merasa cukup, merasa apa yang diberikan suaminya sebagai wujud tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Insya Allah sebelum masih ada beberapa ya, tapi 9 adab ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, pelajaran untuk kita. Mungkin dari 9 adab ini ada yang mungkin kita lalai masih ya, ada kita tinggalkan atau mungkin kita langgar. Setelah ini menjadi ibrah, pelajaran untuk kita benahi. Mas, saya tadi mendapatkan ilmu seperti ini, saya rubah, saya mohon maaf. Mungkin kalau ada masih ada keliru selama ini, hal wajar gitu. Kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah buat salah. Antum duduk di hadapan saya mustahil tidak punya dosa gitu ya. Pasti pernah buat salah, tapi wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang buat salah, beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini mungkin ada kekurangan dengan suami, dengan istri, istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dibenahi. Memang niatkan semua itu mencari ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rumah tangga akan menjadi aman, menjadi tentram dan dilengkapi dengan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Bu ya. Mungkin ada yang tanyakan, cukup ya? Oh iya, monggo. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai ketaatan yang dihubungkan dengan qanaah tadi, Ustaz. Ini misalkan orang yang sudah berkeluarga, tapi waktu dia sebelum menikah itu tidak mengetahui kalau pada saat istrinya itu biasa-biasa saja tampilannya, sederhana. Tapi setelah menikah ternyata dia itu berpenampilan yang enggak wah, tapi pokoknya yang lebih dari yang sebelumnya. Nah, padahal suaminya pada saat itu mungkin penghasilannya tidak mencukupi. Nah, ini mungkin ada protes dari istrinya, yang harus dipenuhi segala keinginannya. Nah, itu apakah ada kewajiban dari seorang suami terhadap istri yang seperti hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Bu ya, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Jadi yang harus digarisbawahi dan harus difahami setiap istri, kaum muslimat, wanita dimanapun itu ya, seorang suami punya kewajiban menafkahi istri, keluarganya gitu ya, istri, anak-anaknya. Nafkah baik lahir maupun batin. Nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami adalah selama itu untuk kebutuhan pokok. Maksudnya bukan hanya untuk makan, tapi memang kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kewajiban seorang suami. Lantas bagaimana kalau lebih dari itu? Maka suami tidak ada kewajiban. Apalagi mohon maaf Bu ya, kebutuhannya itu, saya tidak bicara kebutuhan, keinginan istrinya itu tidak yang dibenarkan syariat. Berhias diri misalkan hanya untuk kemewahan saja, maka suami tidak harus menurutinya. Menuruti keinginan istri itu selama memang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kalau hanya untuk kebutuhan atau mungkin kesenangan saja, kita harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ini kan beda-beda tipis itu. Mohon maaf, biasanya wanita itu menganggap semua itu menjadi kebutuhan. Padahal kalau kita telisik, ya tidak menjadi kebutuhan, hanya untuk kesenangan saja. Contoh ya, mohon maaf, kalau mau saklek-saklekan gitu ya,
Skincare itu menjadi kewajiban suami enggak, Bu? Enggak. Tapi kalau suami mau memberikan itu sudah alhamdulillah, Bu. Jangan dipaksa lagi, harus lebih dari itu. Yang menjadi kebutuhan pokok yang disunahkan Nabi SAW, kebutuhan makan. Itu wajib. Anak mungkin pendidikan, itu wajib memang. Tapi untuk berhias diri, untuk make up dan sebagainya, mohon maaf, saya kalau bicara saklek itu bukan jadi kewajiban. Dan suami tidak harus menuruti itu. Awas, hati-hati. Dan banyak terjadi, Bu, seperti yang disampaikan tadi. Sebelum nikah biasa saja, tapi setelah menikah berubah. Tanggung jawab suami itu. Bagaimana membina, mendidik tadi seorang istrinya. Dek, jangan melebihi kapasitas. Makanya bekali diri dengan ilmu. Kalau ditanyakan apakah suami wajib memenuhi, tidak. Tapi memang kalau menjadi urgent, makanan pokok, kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan lain sebagainya menyangkut dengan syariat dan hal yang dimakrufkan, dibolehkan dalam syariat kita, silakan. Tapi kalau di luar dari itu, ya skincare tadi segala macam dan lain sebagainya. Istri saya bilang, saya kasih cuma jatah 1 bulan skincare sekian. Habis belum 1 bulan, ya sudah, tidak ada kewajiban saya untuk memenuhi kan gitu. Kalau mau sabar bulan depan kan gitu. Karena memang itu bukan kewajiban itu. Hanya saja mungkin kita memberikan supaya istri senang. Karena termasuk sunnah Nabi menyenangkan istri kan begitu ya. Tapi ya tolong istri, kaum wanita, jangan memanfaatkan itu. Selalu mencari kesempatan gitu ya. Saya kasih contoh yang lain, Bu, yang lebih konkret misalkan itu. Di rumah, bersih-bersih rumah, melayani, mengurus rumah tangga, kewajiban istri. Tapi dijadikan dalil, lo suami itu Nabi itu bantu istrinya, dapat pahala. Lo iya, tapi jangan dijadikan kesempatan kora-kora suaminya, nyuci suaminya, ngurusi anak suaminya. Ini mencari kesempatan dalam kesempitan namanya kan gitu ya. Tapi yang paling utama adalah menjadi kewajiban pokok seorang suami adalah memenuhi kebutuhan secara pokok saja. Selebihnya nggak menjadi kewajiban. Silakan tanya dalil manapun itu, seorang suami tidak punya kewajiban memenuhi kebutuhan skincare-nya istri. Itu contoh saja, Bu ya. Mungkin kalau jenengan di sini ada yang pakai, saya yakin panjenengan ada yang pakai semua kan gitu ya. Tapi kalau diberikan suami, syukur, alhamdulillah, itu bonus kan itu. Jenengan itu kalau diberikan suami tanggung jawab makan ya sehari-hari, pendidikan untuk anak gitu ya. Semua kebutuhan-kebutuhan memang untuk rumah tangga terpenuhi, sudah syukur alhamdulillah. Kalau dikasih lebih itu bonus dari suami. Dan itu yang harus senantiasa kita perhatikan. Jangan memaksa suami melebihi kapasitasnya. Kasihan, Bu ya. Saya bukan karena saya laki-laki minta untuk dikasih, bukan. Karena memang kita bicara syariat. Nabi itu senantiasa memberikan apa yang Nabi punya. Bahkan sampai Nabi itu rela, beliau tidak makan itu memberikan untuk keluarganya. Itu Nabi, Bu. Itu. Dan alhamdulillah istri-istri Nabi itu senantiasa bersyukur, qanaah, merasa cukup apa yang Nabi berikan. Tidak pernah melampaui batas. Ya Rasulullah tolong berikan. Pernah nggak kita jumpai riwayat? Nggak pernah. Karena istri-istri Nabi senantiasa qanaah, merasa cukup. Berapapun yang Nabi berikan, beliau terima. Aisyah, kemudian istri-istri Nabi yang lain, Ummu Kalsum dan sebagainya, semua menerima, Bu. Termasuk Khadijah yang coba kurang kaya apa itu? Anak seorang bangsawan gitu ya, istri Nabi pertama. Beliau mau ikhlas berapapun Nabi berikan. Nabi walaupun Nabi, beliau juga seorang manusia, juga punya kewajiban menafkahi istrinya. Tapi berapapun yang Nabi berikan, istrinya selalu menerima. Tidak pernah protes. Mas, bulan ini kok berkurang gitu? Enggak. Berapapun terima, setiap bulan terima. Syukur alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah Allah masih berikan rezeki. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil lasyadid. Jadi jelas Bu ya, kalau lebih bukan dari kebutuhan pokok maka suami tidak harus memenuhinya. Jangan memaksakan, Bu ya. Kalau istri tetap maksa, jangan jewer saja nanti itu. Karena nggak ada kewajiban bagi suami melebihi nafkah yang sudah ditetapkan. Kita kalau bahas itu lebih panjang lagi sebetulnya kan gitu ya. Apa sih yang menjadi pokok itu? Apa yang menjadi? Tapi umumnya ya makanan pokok sehari-hari, pakaian, wajib itu pakaian memang kan gitu ya. Tapi pakaian tadi kembali pada istri. Kalau istri niatnya untuk berhias diri, untuk terlihat wow di depan tetangga misalkan gitu, depan saudara, haram hukumnya, nggak boleh. Ini banyak terjadi kan itu. Setiap lebaran harus pakaian baru, nggak harus itu. Kondisi pandemi misalkan kayak kemarin itu, mungkin banyak kantor-kantor perusahaan yang harus mengurangi beban karyawannya dan sebagainya gitu. Lebaran nggak bisa beli pakaian baru misalkan, suami apa istrinya gondok misalkan, nggak boleh, haram ini. Istri macam apa seperti itu kan itu. Syukuri, suamimu berikan apapun itu syukuri, Bu. Jangan pernah dikomentari. Suami sudah celah bekerja, dia sudah mau bertanggung jawab berikan nafkah lahir batin, sudah alhamdulillah. Kalau jenengan diberikan lebih, syukuri alhamdulillah.
Nah, kalau permasalahan tadi setelah menikah baru tahu, rubah, didik, dibina, dan itu tanggung jawab seorang suami. Bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, ya bina bagaimana cara itu tanggung jawab seorang suami. Dakwahi, arahkan, jangan melebihi kapasitas. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Dengan syukur itu Allah akan nambahkan nikmat. Saya rasa gitu, Bu ya. Saya rasa cukup, Bu. Karena sudah lebih 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah kualitas iman takwa kita, dan mudah-mudahan di lain kesempatan masih bisa kita lanjutkan bab ini. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan, serta saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita, Allah terima seluruh amal ibadah mereka, dijadikan para syuhada, dan kita senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka bihusnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a, Rabbana innaka antas sami'ud du'a, Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.